Sesi sebelumnya dibilang kita harus punya kualitas pengenalan akan karakter dan emosi pacar kita. Gimana kita mengenali karakter dan emosi yang pertemuannya semakin sedikit? Bagaimana memilih pacar yang tepat? Finding Master and Miss Right. Kemudian bagaimana memelihara cinta dan relasi yang baik selama pandemi ini? Kita jadi masuk ke dalam situasi di mana kita jadinya long distance relationship. Selamat sore. Ya, ini kita sudah sampai 300 ya. Jadi teman-teman akan coba untuk share ke YouTube. Jadi teman-teman yang lain yang mau ikut nanti bisa ikut ke YouTube. Ya. Masa pandemi ini kita semua ada di rumah dan yang banyak dipengaruhi oleh film-film Korea, ada di Netflix ya, ada di Viu ya, Crash Landing on You ya. Jadi ada di Korea Utara ya, ketemu dengan yang di Korea Selatan ya. Terus Beauty, wah ini yang luar biasa. Ini lagi Mr. Queen, makanya namanya Mr. Queen. Saya juga agak bingung ya. Dan ini juga sangat laris sekarang ya. Jadi banyak anak-anak kita bermimpi seperti ini. Jadi aduh saya ingin punya relasi sama seperti film-film Korea ya. Seakan-akan ingin film Korea itu nyata sekarang ya. Gaya rambut dibuat Korea-Koreaan, gaya berpakaian Korea-Koreaan gitu ya. Kayak saya juga ya sengaja pasang foto foto Korea ya di sana. Ya, saya dan istri pernah ke Korea dan kami melihat kenyataan di sana. Kenyataannya teman-teman, Korea itu hidupnya keras teman-teman. Angka bunuh diri terbesar sekarang terjadi di Korea. Rata-rata pernikahan di Korea itu di atas 30 tahun. Kenapa? Karena orang Korea tidak akan menikah kalau mereka belum mapan. Cewek-cewek Korea mencari suami yang sudah punya pekerjaan dan mapan. Kenapa operasi plastik dilakukan? Bukan karena supaya cantik, tapi di Korea menganggap bahwa orang cantik dan lain-lain lebih cepat dapat kerja. Ya, cepat sukses ya. Biasa bilang gitu lah. Kalau Anda cantik, Anda ganteng ya, kesuksesan 10 kali lebih cepat daripada yang biasa. Jadi mereka operasi plastik ya, gitu. Sekarang kita akan melihat bagaimana supaya relasi pacaran yang benar. Ya, istri saya akan menjelaskan ya. Jadi sekarang di masa pandemik ini jarak fisik semakin besar, tetapi jarak virtual semakin dekat. Maksudnya begini, kita bisa tidak bertemu, kayak sekarang kita fisiknya jauh, tapi virtual kita dekat kan. Nah jadi gaya pacarannya jadi berbeda. Kalau dulu orang tua sudah takut, kalau pergi pacaran jangan berdua-berdua ya, dia sudah mama-mama kalau lihat anak perempuan jalan pergi pacaran pasti agak-agak pikiran gitu. Apalagi kalau udah mulai gelap, belum pulang, seperti itu ya. Atau anaknya ngekos terus ada punya pacar, orang tuanya di lain pulau, pasti pikiran ya. Karena kita hidup di dunia yang virtual, maka kita memasuki dunia maya itu lebih besar. Kayak teman-teman aja kalau lagi mau online seperti itu kan bisa ganti layar nih. Layarnya kalau ini layar asli ya, ada lemari di belakang. Tapi kan kadang-kadang kalau kita online kita bisa ganti background dan lain-lain. Jadi secara visual hubungan juga bisa semakin artifisial. Artinya apa yang tampil di layar itu tergantung kita mau menampilkan apa. Tidak perlu susah-susah pakai make up kayak di True Beauty gitu loh. Tapi dia cukup pakai aplikasi kayak di TikTok kita bisa punya pilihan wajah Mandarin, wajah India, wajah apapun. Itu bisa kita tampilkan. Itu kenapa TikTok itu laris? Karena kadang-kadang kita belum mandi pun kita udah bisa tampil cantik dan berTikTok ria kan. Jadi dunia ini semakin artifisial. Artinya apa yang kelihatan di permukaan itu belum tentu itu kenyataannya. Nah, ketemu orang langsung aja, kita ketemu pacar yang benar aja, yang benar-benar kita bisa kenal dengan baik aja, dulu sulit. Apalagi sekarang artifisial. Yang kita kenal adalah yang tampilan di dunia maya, ya, seperti itu. Kecuali yang sudah kita kenal sebelumnya, sebelum masa pandemik ya. Tapi kalau sekarang, kalau kita hanya kenal dari dunia maya, kita harus punya cara bagaimana sih? Apakah kita harus stalking dia setiap hari di Facebook untuk tahu dia yang sebenarnya atau gimana? Makin sulit. Jadi saya tidak mengatakan bagaimana kita mendapatkan pria yang sempurna. Kita tidak akan membahas itu. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang kita akan bahas gimana sih di dalam kondisi yang begini kita bisa menemukan pacar yang tepat dan terbaik. Jadi kemudian di tengah pandemi ini etika pacaran seperti apa sih yang harus kita kembangkan? Gimana menjaga hubungan jarak jauh? Mau nggak mau kan jauh nih. Supaya jangan sampai dia sementara pacaran sama kita dia juga ngelaba kiri kanan. Pasti kan takut nih punya pacar seandainya begitu kan.
Kalau suami istri enak tinggal serumah kan, tahu. Tapi kalau pacaran ini kan beda seperti itu. Apalagi sekarang dia punya semakin banyak alasan. Aduh, nggak bisa ketemu soalnya lagi pandemi. Padahal dia ada pergi bertemu dengan yang lain-lain ya. Jadi ada cewek-cewek yang punya pacar yang agak-agak playboy, yang agak-agak player, pasti sekarang punya ketakutan nih. Dia beneran nggak datang karena dia alasan pandemi, atau memang dia udah bosan ketemu saya, atau gimana? Apalagi kalau kita mau telepon dia pun dia bilang, aduh nggak ada jaringan. Waduh, sudah nggak bisa ketemu secara fisik, jaringan nggak ada. Kalau nggak dia bilang, aduh pulsa habis, kirim ke sebagai pulsa dulu baru bisa. Wih, kesempatan dia ya. Jadi gimana kondisi-kondisi seperti itu ya, tantangan pacaran di era pandemik ini. Dan juga ada pertanyaan yang sudah dikirimkan sebelumnya, gimana sih terkadang di dalam pandemik ini pacar kita bisa semakin posesif sama kita. Jadi kalau kita mau kemana dia bilang video call, beta mau lihat lu di mana. Jadi kalau dia bilang beta di kos, coba video call, lu di kamar kau di mana? Atau di kamar orang gitu loh. Jadi sekarang pacar karena dia takut pacarnya selingkuh atau apa, dia harus membuktikan di mana keberadaan pacarnya secara video call atau bukti-bukti otentik di dalam video juga. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, juga ada pertanyaan, apa benar orang Kristen boleh merayakan Valentine? Atau apakah benar bahwa every day is a Valentine Day? Kemudian ada juga nanti kita pertanyaan yang terkait dengan gimana mendoakan pacar. Berapa lama? Kadang-kadang kan kita diajak berdoa nih, mendoakan. Tapi kita takut nih, dia meminta kita berdoa setahun. Terus tiba-tiba dia hilang tanpa kata, apalagi di era pandemik dia pulang kampung, nggak ada koneksi dan lain-lain. Saya mau mendoakan sampai kapan? Atau jangan-jangan di daerahnya dia udah menemukan pacar yang baru, was-was juga ya. Terus bagaimana di tengah kondisi seperti ini? Kan kalau kita pernah ikut sesi sebelumnya dibilang kita harus punya kualitas pengenalan akan karakter dan emosi pacar kita. Gimana kita mengenali karakter dan emosi yang pertemuannya semakin sedikit? Nah, terus kemudian bagaimana memilih pacar yang tepat? Finding master and miss right. Kemudian bagaimana memelihara cinta dan relasi yang baik selama pandemi ini? Ya, hampir semua jadinya walaupun secara visi mungkin nggak terlalu jauh, tapi kita jadi masuk ke dalam situasi di mana kita jadinya long distance relationship, tetapi masih ada sarana-sarana virtual di mana kita bisa connect ya. Untuk pertama saya jelaskan dulu tentang Valentine ya. Ya. Jadi ada banyak versi tentang asal mulanya Valentine. Yang paling terkenal ada tentang orang yang bernama Valentinus ya. Bahkan dikasih gelar santo untuk begitu ya. Karena dia memulai dengan menolong orang dan lain-lain, akhirnya jadi perayaan cinta ya. Saya mau katakan seperti ini. Di dalam kekristenan ada yang namanya kontekstualisasi di dalam ilmu teologi. Jadi ada hal-hal yang merupakan budaya di dalam masyarakat. Budaya itu artinya sesuatu yang lahir, tradisi yang dipelihara, lahir dari relasi antara manusia secara sosial, antar sesama dengan lingkungannya, dan juga dengan kegiatan-kegiatan, upacara, dan adat yang berlangsung di dalam masyarakat. Dan itu dipelihara secara turun-temurun. Dan Valentine menjadi budaya yang dirayakan di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah Valentine itu memuliakan Tuhan atau tidak? Saya tidak mau terjebak di situ. Ya, teman-teman silakan searching di Google, ada begitu banyak cerita tentang Valentine. Hanya saya mau katakan begini, God in the culture, above a culture, dan beyond the culture. Artinya begini, Allah harus berada di dalam budaya, dia harus di atas budaya, bahkan dia melampaui budaya itu. Nah, kalau Valentine itu ada dan dunia merayakannya, maka saudara tidak bisa menutup mata bahwa itu tidak ada. Ngerti? Itu adalah fakta dan kenyataan yang ada. Sebagai orang percaya, jauh lebih baik mana? Saudara menutup mata dan menganggap itu tidak ada, atau saudara merubah budaya itu, atau saudara masuk dalam budaya itu, berasimilasi, melakukan inkulturasi dan mentransformasi budaya itu sebagai budaya yang memuliakan Tuhan, sehingga di dalamnya God in culture, beyond dan above the culture. Sama seperti dulu, saudara, kita orang Kristen tidak pernah merayakan 3 hari ya dan lain-lain. Dulu setelah orang meninggal, orang Yahudi maupun kita orang Timor percaya bahwa setelah 3 hari baru arwahnya pergi. Ya. Tetapi gereja waktu masuk, dia melakukan kontekstualisasi. 3 hari tidak dirayakan lagi sebagai hari di mana arwah itu pergi, tapi dilakukan sebagai ucapan syukur. Makanya ada ibadat syukur di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi ada banyak hal yang dirayakan, perkawinan antara teologi, kebenaran firman Tuhan dan budaya, dan merubah budaya itu memuliakan Tuhan. Contoh yang lain,
ada banyak pemahaman bahwa Natal sebenarnya itu adalah perayaan terhadap Dewa Matahari, ya. Tetapi pada saat Konstantin menjadi raja, maka Konstantin merubah itu sebagai perayaan terhadap hari kelahiran Tuhan. Contoh yang sederhana lagi, salib. Salib tidak pernah ada di dalam gereja mula-mula sampai Konstantin menjadi raja kaisar Romawi. Dia menjadi Kristen dan memakai salib itu sebagai lambang. Terus kenapa kita sekarang gereja-gereja pakai salib? Ya, karena salib itu hanya sebuah simbol, lambang atau relikwi, sebuah tanda bahwa Kristus telah mati buat kita. Dia menyelamatkan kita, dia mati di atas kayu salib, bangkit dan membawa kemenangan bagi kita. Jadi salib bukan sebuah tempat di mana kita melakukan berhala, tapi hanya sebuah lambang simbol untuk mengingatkan kita kembali tentang karya penyelamatan Tuhan. Nah, Valentine pun kita tidak rayakan, tetapi karena begitu banyak orang merayakan di waktu-waktu ini, maka lebih baik kita membawa di dalam seminar-seminar seperti ini, supaya saudara belajar tentang cinta yang benar, kasih yang benar, menurut kebenaran firman Tuhan. Harusnya saya setuju, every day is Valentine. Karena setiap hari saudara harus menunjukkan kasih terhadap sesama kepada orang tua dan orang-orang di sekitar saudara. Karena kita telah terlebih dahulu mendapatkan kasih dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Makanya saya juga setiap hari menunjukkan kasih kepada istri saya. Ya, saya bilang romantisme itu tidak harus datang baru kasih dia coklat, makanan di hari Valentine. Setiap hari kita harus menunjukkan itu. Tetapi kenapa kita membawanya di masa-masa ini? Karena daripada anak-anak muda itu mengisinya dengan pesta, clubbing, ya, dan lain-lain di masa-masa itu. Sekarang lagi pandemi, ya. Lebih baik mereka berada di dalam persekutuan dan belajar tentang cinta yang sesungguhnya, apa yang Tuhan mau. Itu pendapat saya. Oke, ya. Momentum, gimana sih kita mau merayakan kasih? Buat cewek-cewek atau cowok-cowok, ya. Cowok-cowok nih, momen-momen ini adalah momen kesempatan dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang dia kasihi, ya. Jadi kita akan membahas tentang ciri-ciri pria yang sedang jatuh cinta, ya. Biasanya kalau cewek-cewek, ini bagi cewek-cewek kalau mau cari tahu kira-kira pria itu lagi suka sama kalian atau tidak, karena kan kalian gak bisa nembak duluan, ya. Yang pertama, selalu ada waktu untuk Anda. Jadi dia selalu saat telepon saudara, tanya Sumakan kau belum? Terus lagi bikin apa? Pasti dalam hati, ini orang nih pun kepo lagi. Mau urusan terus. Ya. Tetapi itulah namanya orang lagi jatuh cinta. Dia ingin selalu tahu keadaan saudara, ya. Jadi notifikasinya dia terus, ya. Suka memberi perhatian lebih. Jadi dibandingkan dengan perhatian yang diberikan oleh orang lain, dia kasih lebih, ya. Yang lain cuma tanya, dia kasih coklat, kirim hadiah dan lain-lainnya. Itu berarti mulai tanda tanya besar, ya. Apa maksudmu, ya? Yang berikut, dia mengenalkan Anda pada keluarga atau teman-temannya, ya. Kalau ada seorang cowok berani membawa saudara dan perkenalkan, ini teman-teman saya, teman-teman gaul, bisa teman di kampus, teman komunitas, mungkin teman-teman di persekutuan, teman-teman dekatnya, itu artinya dia ingin membawa saudara masuk ke dalam lingkaran VVIP. Biasanya kalau kita punya sahabat-sahabat keluarga, itu kita anggap sebagai very, very important person. Nah, kalau kita memperkenalkan orang itu kepada seorang perempuan kepada teman-teman kita, itu berarti kita mau tarik masuk di dalam lingkaran itu. Saudara pasti tanya, apa maksudnya, ya? Itu berarti sudah ada tanda-tanda, ya. Terus dia mulai berkompromi, meminta pendapat Anda. Aduh, kalau saya beli baju ini bagus atau tidak, ya? Ya, kalau ini saya bicara begini bagus kok, atau apalah. Dia minta pendapat tentang segala hal, tentang mode, style, tentang rencana-rencana masa depan. Dia bertanya kepada saudara. Itu artinya saudara SOP, significant other person. Orang yang penting buat dia, maka dia bertanya. Terus dia tertarik dengan kehidupan Anda. Dia mulai tanya bagaimana orang tuamu, keluargamu, latar belakangmu bagaimana, apa yang terjadi dengan hidupmu, dan apa-apa keinginanmu, hobimu apa, makanan kesukaan. Wah, ini mulai tanda-tanda, ya. Terus dia merencanakan hal bersama Anda. Kalau nanti tamat mau di mana, Kalau sekarang suka likes sekarang story-nya dia yang paling pertama likes. Dia kasih heart itu, wah, lambang hati itu mengkali orang 1 dia 10. Tapi kalau yang pemalu dia paling stalking aja, ya. Stalking, lihat-lihat. Ada juga ya cewek-cewek, cowok-cowok yang cool begitulah. Terus kehilangan rasionalitas, ya. Jadi dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, ya. Kadang-kadang dia telepon engkau tengah-tengah malam. Tiba-tiba lagi berbicara dengan orang lain, dia kayak orang cemburu. Kenapa kalau bawa dengan dia? Lu bilang, emangnya lo siapa? Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang
irasional yang dilakukan yang tidak biasa. Dia memberikan kado, mentraktir Anda. Pokoknya saudara minta apa dia kasih. Dia nanti tanya, sumakan kok belum? Belum. Nah, kakak kirim ini kakak kirim nasi babi ya, kakak kirim bakso ya. Wah, luar biasa ya. Namanya juga baru cinta ya. Semua hal dia lakukan ya. Suka curi-curi pandang ya. Kalau lagi ketemu lah ya, dia suka lihat saudara, terus dia ingin menjadi pahlawan atau sosok yang penting di dalam hidup Anda ya. Jadi dia ingin yang saudara butuh setiap saat, apapun yang saudara ingin dia selalu ada ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau cewek sih agak beda sedikit. Biasanya karena cewek culture-nya kita nih nggak bisa tunjukin langsung, tapi biasanya ada perhatian-perhatian kecil yang dia minta. Pura-pura salah kirim WA lah, SMS, atau nanya hal kecil ya, suka seperti itu. Suka puji, suka traktir. Ya itu kalau ceweknya ada duit, kalau nggak ada duit ya dia yang ditraktir ya. Terus dia suka sharing sih, biasanya ngajak cerita atau apa. Ya sama, kenalin ke keluarga, terus kemudian suka minta pertolongan ketika dia butuh, seperti itu. Nah, teman-teman, saya pikir hampir semua dari kita umumnya sudah pernah mengalami ini ya. Jadi kita kenapa banyak juga yang partisipan yang ikut, karena kita mau bicara tentang pacaran. Kenapa pacaran itu apa sih? Sekarang kan lagi tren nih, di luar sana ada yang dari yang bukan orang Kristen juga mulai mengembangkan. Sekarang ada gerakan Indonesia tanpa pacaran, atau mereka mau gimana sih pacaran dianggap culture dari luar dunia barat. Di beberapa untuk kepercayaan tertentu itu tidak cocok, misalnya seperti itu. Tapi ada juga berkata, itu tidak boleh, gimana kita mengenal. Nah, orang Kristen sebenarnya sih pacaran itu untuk apa ya? Mungkin kadang lebih jelasin lagi. Nah, kalau di dalam Alkitab, konsep pacaran di dalam Alkitab tidak ada. Yang ada hanyalah konsep tunangan. Kita ingat Maria dan Yusuf, pada saat Yusuf tahu Maria hamil, Alkitab menyatakan dia ingin menceraikan Maria, padahal mereka belum menikah. Nah, di dalam Alkitab, pada saat dua orang bertemu dan suka, maka keluarga mereka akan bertemu dan mereka akan mengikatkan tali pertunangan sampai kepada pernikahan. Dan kalau mereka ingin berpisah, itu seperti bercerai. Makanya konsep pacaran di dalam Alkitab itu sangat serius. Tidak ada pacaran untuk kenalan, ya, pacaran untuk cari teman, saudara, baik bersahabat saja. Karena itu pada saat kita sekarang orang Kristen berpacaran pun, kita juga harus punya konsep seperti itu. Pada saat kita menyatakan cinta kepada seseorang, maka kita mulai komitmen awal dengan dia sebelum kita menuju komitmen yang paling utama di dalam pernikahan. Artinya, saudara tidak diizinkan untuk selingkuh, saudara tidak diizinkan untuk membagi hati dengan orang lain sebelum saudara selesai dengan dia. Atau saudara pada saat saudara memulai pacaran itu, saudara sungguh-sungguh ingin mempersiapkan dia dan saudara untuk masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi, itu jenjang pernikahan. Itulah konsep kekristenan yang benar ya. Jadi tidak ada pacaran untuk main-main atau untuk sekedar cari teman. Karena di dalam Alkitab, pacaran itu levelnya tunangan dan serius ya. Jadi memang kalau ada istilah namanya dating, ada juga istilah namanya courtship. Courtship itu lebih kepada fokus sudah mau menuju pernikahan. Jadi dating itu bisa aja cuma dating sekali, ketemu atau apa seperti itu. Tapi in general biasanya orang ngomong LSD, love, sex, and dating adalah bicara pacaran. Dan dalam konteks di Indonesia, konteks kita mengenal pacaran tuh ya bukan masuk sampai melakukan hubungan seks dan lain-lain, tetapi lebih kepada pengenalan masing-masing pribadi dan karakter. Memang di dalam proses pacaran bisa saja tergelincir masuk ke dalam hubungan seks yang tidak seharusnya, dan dalam konteks kekristenan hal itu tidak diizinkan. Jadi pacaran di dalam konteks Kristen tadi lebih ke pengenalan karakter, pengenalan jiwa dan roh, dan bukan kepada fisik atau tubuh ya. Nah, pertanyaannya kapan sih sebaiknya kita pacaran? Mau di umur berapa? Terus mau menikah umur berapa? Itu sebenarnya bagian dari kita bicara tentang rencana hidup sih. Kalau saya bilang, karena kita ini manusia normal, kalau kita udah mulai jatuh cinta, memang kita akan berpikir tentang pacaran. Tetapi apakah kita berpacaran, tuh kita lihat kondisi kita nih udah siap apa belum? Karena ingat, pacaran itu bukan cuma kesiapan emosi, tapi juga kesiapan waktu, kesiapan materi, banyak hal ya seperti itu. Dan memang umur-umur mahasiswa ini, kalau kita sempat pernah ada diskusi ya, sebaiknya semester berapa sih mulai pacaran? Ada yang bilang kalau semester 1, 2, 3 nih masih pengenalan kampus lah seperti itu. Tetapi sesudah itu bisa atur waktu dengan bagus, mungkin di atas semester 4, 5, 6 itu sudah saatnya. Tapi ada yang juga bilang, Kak, Beta ini sudah sampai semester 6, 7 nih,
Be belum selera untuk pacaran Kak. Kenapa? Aduh, beta mau selesaikan di studi dulu. Ya itu terserah. Jadi tiap orang kalau dia secara emosionalnya sudah siap, secara materi, ingat loh, pacaran itu butuh duit ya. Cinta itu berarti ongkos ya kalau pacaran. Kenapa? Apalagi buat cowok. Cowok ngajak cewek makan, terus dia berharap ceweknya yang bayar, itu ntar dipanggilin apa? Cowok matre atau cowok kere. Terus jadi butuh waktu, butuh perhatian. Beliin hadiah aja itu butuh duit. Mau pacaran telepon aja itu butuh duit kan. Jadi kesiapan itu harus dipikirkan, bukan cuma umur, emosi, materi, dan banyak hal yang lain. Tapi kalau Kak Dence bilang, ya memang sudah saatnya ya anak-anak di umur sekarang, di semester ini mulai berpikir tentang pacaran. Jadi bagusnya itu sudah mulai semester 3 ke atas. Kenapa? Karena masa penyelesaian perubahan dari masa SMA, masa remaja masuk ke masa pemuda awal, dan saudara sudah bisa settle dengan sistem kuliah yang saudara mandiri, menentukan SKS sendiri, dan saudara sudah mulai mengenal lingkungan kampus. Itu jauh lebih baik. Dan semester keempat ke atas waktu yang baik, karena kalau saudara sudah masuk semester atas, mulai konsentrasi dengan tugas akhir, biasanya stres, jadi mau cari pacar juga sulit. Bagusnya kalau ada pacar mendukung saudara pada saat saudara semester atas, lagi kerja skripsi, dosen macam-macam, saudara punya pacar bisa kasih semangat saudara, ya, dan lain-lain. Ada yang bilang jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi, ya. Ada begitu banyak cewek-cewek dan cowok-cowok yang ada mulai mendoakan sudah dari semester 3. Kenapa? Kalau masuk sudah dunia kerja baru cari. Memang baik sih dia sudah bekerja, tapi biasanya hashtag ya, itu orang sudah punya. Hanya 1-2 saja, biasanya yang 1-2 itu akibat ya diselingkuhi pacarnya pergi, atau dia memang selama ini berkomitmen. Itu jarang sekali, bekerja baru punya pacar ya. Tapi penting juga ketika kita pacaran di masa kuliah itu kadang-kadang kita banyak buat kesalahan. Contoh, saya sendiri dulu pacaran itu tidak mikir untuk menikah. Jadi pacaran 4 tahun, giliran pas diajak menikah, siapa mau menikah ya? Kayaknya saya mau S2 dulu ya. Jadi saya malah ketakutan ketika diajak menikah, akhirnya putus gitu loh. Jadi penting kita lihat bahwa pacaran itu bukan bedakan antara akibat dan tujuan. Jadi kalau kita sebelum pacaran, ini yang saya tidak mau teman-teman mengulang kesalahan yang sama. Karena apa? Ketika kita pacaran hanya untuk menjalani hari semasa kuliah, jadi untuk dapat teman, ada yang bantuin tugas, ada yang ngerjain ini, ada yang temenin. Suatu saat ketika kita masuk ke hubungan yang serius, kita malah justru tidak siap untuk menikah. Jadi ingat, di dalam konteks Kristen harusnya sebelum kita ngomong pacaran, kita berpikir dulu, apakah memang kita berencana untuk menikah? Kalau kalian tidak berencana menikah, jangan pacaran, karena itu kurang ajar namanya. Ya, kalian bikin orang punya kasih harapan. Bayangkan kalian pacaran dengan cewek 7 tahun baru kalian bilang, maaf kayaknya panggilan saya untuk melajang. Aduh, itu bisa digebukin bener-bener deh. Jadi maksudnya kalau cewek-cewek juga kayak saya pernah buat salah itu seperti itu. Jadi ketika cowok ajak menikah dengan serius, saya yang aduh kayaknya saya mesti punya planning lain nih, S2 dan lain-lain. Jadi rencanakan dulu kalian mau menikah di umur berapa, dan pada proses mau pacaran itu dibahas hal itu dengan pacar Anda, supaya jangan kemudian ada yang tersakiti ya, atau kita menyakiti orang lain. Saran saya kalau saudara mau berpacaran di masa-masa kuliah, maka nanti sampai ke masa pernikahan bisa di usia antara 26 sampai 30 tahun ya. Kenapa? Karena kalau sudah di atas saya paling lama 33 lah, 34. Karena untuk kalau saudara punya keturunan, maka dia besar dan saudara masih melihat dia. Kalau tidak nanti dia sudah SMA, kuliah, saudara sudah opa-oma. Ya, jadi planningnya harus seperti itu kalau saudara ingin punya anak dan lain-lain. Tapi tidak masalah kalau itu lewat. Yang penting saudara jelas bahwa pacaran yang saudara mau bangun ini menuju kepada pernikahan. Iya. Jadi endingnya kan kita bicara tentang ini konteks mahasiswa Kristen ya. Hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi ending akhir kita memuliakan Tuhan. Menikah untuk memuliakan Tuhan juga. Jadi karena menikah untuk memuliakan Tuhan, kita tidak mau salah pilih pasangan menikah, karena kita tidak ingin bercerai kan. Nah kemudian karena kita mau menikah, kita cari pacar yang memang kita tahu suatu saat akan kita nikahi. Jangan ketika kita sudah mau menikah baru kita bilang, kayaknya aku tidak bisa lihat mukanya berlama-lama deh, dia kayaknya hanya untuk ketemu sekali 2 kali. Bayangkan kamu akan end up dengan orang ini seumur hidupmu. Jadi kriteria-kriteria yang kalian pakai. Jadi harus ada penyesuaian rohani, penyesuaian karakter, dan penyesuaian fisik. Ketika kalian bicara tentang memuliakan Tuhan, tentang menikah, berarti kalian harus cari, kalau perempuan, cari laki-laki yang bisa jadi imam, bisa jadi pemimpin dalam keluarga. Kalau di dalam proses pacaran kamu menemukan dia,
ya ampun dia pokoknya berantakan rohaninya, seperti apa, banyak tidak memenuhi untuk karakter itu, berarti itu kalian harus pikir ulang. Atau kalian bicara tentang karena itu nanti karakter suami seperti apa yang kalian harapkan, itu yang kalian cari atau kalian coba temukan di calon pasangan dan pasangan kalian. Itu penting ya. Jadi jangan sibuk dengan keintiman fisik ya, sibuk pegang tangan, sibuk pelukan, sibuk ciuman, sampai MBA ya, married by accident. Karena apa? Pacarannya larinya ke situ, bukan ke tujuan yang lebih besar. Jadi di dalam kekristenan itu saudara harus pertama kita membangun dulu pertemanan itu dari teman-teman, kita akan masuk ke dalam persahabatan yang erat. Di situ saudara mulai mendoakan dan saudara membangun komitmen untuk pacaran dan atau tunangan. Ya, saudara bisa sama-sama berbicara dengan dia, mendoakan dia dan menuju kepada pernikahan. Ya, jadi saya berharap mendoakan ini juga saudara harus sungguh-sungguh yakin, ajak dia berdoa sama-sama. Apalagi kalau sudah sering ketemu sama-sama dalam pelayanan, mau berdoa 1 tahun mau buat apa? Sudah saling kenal gitu loh. Jadi saudara harus tentukan jarak jangka waktunya berdoa. Berdoa itu bukan tunggu supaya ada tanda di dalam hati, tapi berdoa itu sebenarnya menolong saudara untuk membangun ikatan emosional, ikatan spiritual, ikatan rohani yang lebih kuat, supaya saudara bukan saja tertarik kepada relasi fisik, tapi saudara mempertanggungjawabkan relasi itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sama-sama saudara berdoa di hadapan Tuhan, mau meminta dia sebagai calon pasangan yang Tuhan siapkan buat saudara. Karena itu pada saat saudara mendoakan dia, akan tumbuh penghargaan terhadap dia, akan tumbuh kerinduan terhadap dia, akan tumbuh keinginan untuk membuat dia bahagia dan memberikan kasih yang terbaik buat dia. Jadi tahap-tahapnya seperti ini. Berteman banyak nih, segitiganya kan besar ya. Bersahabat tambah sedikit, ya pacaran sedikit dong. Tunangan, pacaran itu menuju 1 orang sah, banyak-banyak ya. Dan berakhir kepada pernikahan, ya. Jelas ya. Jadi lebih baik kalau kita belum yakin, berteman aja dulu, bersahabat. Kalau sudah kita lebih yakin lagi baru masuk ke pacaran, supaya kita tidak buang-buang waktu ya. Jadi mulailah dari akhir, start from the end of mind. Jadi gini, yang kayak tadi, endingnya adalah memuliakan Tuhan, menikah yang memuliakan Tuhan. Berarti kita cari pacar yang akan masuk kriteria itu. Kalau dia tidak masuk dalam kriteria itu, jangan wasting time dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Saat kalian wasting time dengan orang yang salah, ingat, itu orang yang mungkin terbaik buat kamu itu banyak juga yang naksir, bukan juga. Karena biasanya kalau kita cari pria yang baik pun banyak wanita baik yang mengejar dia ya, yang juga senang sama dia ya. Jadi kalau kita cari orang baik itu pasti banyak peminatnya, berarti kompetisinya juga besar. Kalau kalian buang waktu di orang yang salah, kalian kehilangan kesempatan ya. Jadi ingat sekali lagi, Alkitab tidak membahas pacaran tetapi pertunangan dan pernikahan. Pacaran Kristen seharusnya memiliki tujuan untuk ke pernikahan, dan pernikahan yang sifatnya kudus. Jadi kita memulainya untuk tujuan itu. Kalau yang non-Kristen pacaran untuk mengatasi kesepian, untuk mengatasi tekanan sosial, mencari pengalaman atau memenuhi kebutuhan seks, maka pacaran Kristen itu tujuannya memuliakan Tuhan. Kalau kita punya orang, kita tidak menemukan orang sempurna, kita mencari orang yang akan melengkapi kekurangan kita, dan kita pun melengkapi kekurangannya dia, dan bersama-sama berproses, beririsan, saling mengasah jadi yang lebih baik. Nah, di dalam pacaran, ingat kita harus punya batasan di dalam pacaran ya. Nah, batasan atau boundaries itu penting untuk agar pacaran ini kan belum akhir nih. Proses menuju yang tadi ya, pernikahan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi supaya pacaran itu tidak salah jalur, kita perlu punya boundaries. Nah, boundaries yang di dalam boundaries itu bicara mengenai kasih kita, emosi kita, nilai dan perilaku serta sikap. Mungkin kalian jelasin. Ya, jadi boundaries ini menolong kita untuk menunjukkan siapa kita. Jadi pasangan kita akan tahu bahwa saya punya nilai-nilai dan prinsip hidup seperti ini. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat fisikal ya, yang mendalam sebelum saya masuk ke jenjang pernikahan. Maka saudara harus tetapkan itu di awal ya. Terus saudara mendefinisikan nilai-nilai saudara. Tujuan saya pacaran untuk pernikahan, jadi saya tidak main-main. Dan itu saudara tunjukkan dengan mendatangi keluarganya, orang tuanya, atau saudara menyatakan kepada keluarganya bahwa kami memulai relasi. Waktu saya pacaran dengan istri saya,
Baru mulai saya langsung datang menghadap orang tuanya. Waktu itu kedua orang tuanya masih hidup dan saya minta izin kepada orang tuanya dan orang tuanya mengizinkan, saudara. Ini mendefinisikan bahwa nilai-nilai saya bahwa saya menghargai keluarganya, ya. Moralitasnya, kalau saya mau ambil dia, saya tidak datang bel di jalan atau telepon atau di bawah pohon baru panggil dia keluar, tapi saya datang, saya masuk ke rumah dan saya permisi kepada orang tuanya bahwa saya akan bawa anak bapak dan mama menghadiri acara ini dan kami akan pulang di jam berapa. Jelas saya bicara kepada keluarganya. Jadi boundaries itu karena ada keluarga yang ikut memagari, ada lingkungan sekitar yang memagari, itu menolong kita untuk tidak jatuh di dalam masalah. Nah, kalau saudara mulai bermain-main dengan hal ini dari awal, ya, saudara main sembunyi-sembunyi, main di gelap-gelap, nah setan akan memakai saudara untuk jatuh di dalam hal-hal yang salah. Nah, emosi-emosi saudara juga harus terlihat di sini. Apakah saudara seorang yang pemarah, saudara orang yang cukup dewasa, saudara orang yang gampang cemburuan, saudara orang yang panikan. Nah, kalau saudara membangun relasi yang dalam, maka masing-masing akan saling mengenal bahwa kelemahan suami saya dia sangat posesif, dia sangat cemburu. Kelemahan pacar saya seperti itu. Dia orang yang gampang sekali tersinggung, dia gampang sekali naik pitam. Tidak masalah, saudara, tidak ada yang sempurna. Nah, dari pengenalan-pengenalan itu, apa yang bisa saudara tolong untuk tidak memicu hal itu, bahkan menolong dia keluar dari masalah-masalah hal itu, ya. Nah, sebagai perempuan juga, wah dia orang senang belajar, dia orangnya boros, dia orangnya tidak pandai atur uang, ya. Dia cerewet, dia suka ngomongin orang, dia suka gosip, ya. Dia suka wasting time dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, itu menolong saudara. Nilai-nilai ini saudara munculkan bahwa ini loh yang kita buat begini, ini nilai-nilai kebenaran firman Tuhan seperti ini. Ini yang harus kita ambil menjadi perilaku dan lifestyle kita. Sehingga itu menjadi sikap kita. Makanya masa pacaran di mana masa saling mengenal, saling melengkapi, saling menolong untuk melihat kepada pimpinan Tuhan menuju pernikahan. Dan ingat saat pacaran 3 hal yang paling penting tuh tahu diri, tahu waktu, tahu tempat. Tahu diri itu bagaimana cara kita berpakaian, jangan kita menggoda untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus tahu waktu tuh ingat tugas dan lain-lain. Ya saya pikir tahu tempat ini dengan masa pandemik ini sebenarnya terbantu buat yang anak yang mau pacaran dengan baik itu dia terbatasi kan. Cuma bahaya juga dengan gaya virtual sekarang. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, nggak ketemu langsung, tapi kita nggak tahu di dalam kamar mereka bikin video atau apa, dia mengirimkan video yang tidak senonoh atau apa, kan kita nggak ngerti. Jadi satu sisi pandemik ini baik, tetapi di sisi yang lain karena komunikasi virtual semakin mudah didapat dan dilakukan, maka bisa saja nih pacaran, kirim-kiriman video-video vulgar dan lain-lain. Jadi itu tergantung masing-masing. Jadi makanya tahu dirinya itu bukan cuma pakaian, tapi batasi juga apa yang kita share ke pacar kita. Terus tahu waktu, ya, tugas, contohnya saya pikir ini prinsip yang sangat bisa diatur, ya. Di masa pandemi ini kan kita tidak bertemu secara langsung, jadi pacarannya tuh kayak LDR. Tapi bahayanya teman-teman kayak tahu waktu ini, karena apa? Kamu bisa chatting-chattingan dengan dia sampai pagi, WhatsAppan dengan dia sampai pagi, saudara bisa ngomong dengan dia, telepon-teleponan sampai tengah malam. Nah, saudara harus batasi nih sampai kapan dan di mana tugas-tugas saudara di rumah dan tugas-tugas yang harus saudara kerjakan dikerjakan. Terus ingat baik-baik bahwa bahaya dari porn seks, ya, chatting-chatting pornografi. Nah, banyak sekali yang pacarnya meminta foto bagian-bagian intimnya dan kirim atau membuat video. Ya, saudara harus tahu bahwa itu tidak boleh dan hal-hal yang bersifat pornografi dan pencabulan tidak diizinkan oleh firman Tuhan. Jadi tahu tempat, jangan telepon-teleponan. Yang satu ndak pakai pakaian yang pantas dan lain-lain, terus video call seperti itu kan sama aja, ndak ketemu langsung tapi mengundang, ya. Jadi ingat, perhatikan hal itu, ya, tahu tempat di mana, jangan di tempat tidur, bahkan ada yang di kamar mandi juga video call, yang ngapain gitu, ya. Nah, jadi kenapa ini diingatkan? Kadang-kadang cewek tuh ada yang malas tahu, dia pikir memang aku biasanya begini kok, aku biasa pakai baju seksi kok, aku udah suka pakai baju-baju kedodoran, aku memang seneng yang CU, celana umpan, baju sesak dan lain-lain. Tapi ingat, mungkin kita tidak bermaksud atau pura-pura tidak tahu bahwa itu bisa berbahaya. Tapi ingat bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Karena laki-laki punya orientasi pada fisik, pada seks itu lebih besar daripada perempuan. Mereka dengan penglihatan mereka bisa berpikir hal-hal yang jauh menjurus ke hal-hal seksual. Sedangkan ini nanti kita lihat di sini. Di dalam otaknya laki-laki dan perempuan tuh beda. Perempuan suka kita bicara tentang belanja, diskon, gosip, itu hal yang menarik, atau film Korea itu menarik gitu.
Tapi beda dengan sport, ya Iya. bola dan lain-lain itu Iya, cowok. itu cowok gitu loh. Jadi kita sedang membayangkan coklat, dia sedang membayangkan hal lain. Kita melihat pisang, cewek melihat pisang buahan. Tapi kalau cowok yang pikirannya, nggak mana bisa lihat cewek makan es krim aja itu bisa pikirannya pornografi. Sedangkan cewek berpikir saya lagi makan es krim gitu loh. Tapi itu bisa punya makna yang berbeda. Makanya teman-teman hati-hati dengan sikap-sikap kita, bukan dibahas. Seks untuk memuliakan Tuhan dan hanya dinikmati di dalam pernikahan. Dan tujuan seks itu untuk menyatukan suami istri untuk keturunan dan untuk kesenangan. Ya. Nah, kesenangan itu di urutan ketiga, saudara. Jangan saudara rubah kesenangan nomor 1. Tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan. Kalau memang sudah memuliakan Tuhan, banyak juga yang tidak dapat keturunan, ya, banyak juga yang tidak merasakan fun seperti orang pada umumnya karena gangguan-gangguan seksual dan Tapi itu lain-lain. ketika sudah menikah. Ya, sudah menikah. Tapi kalau dia bisa memuliakan Tuhan tidak masalah. Karena itu waktu pacaran, carilah pasangan yang saudara tahu nantinya bersama-sama dengan dia, saudara akan sama-sama memuliakan Tuhan. Ya. Jadi no sex selama pacaran ya, itu it's a big no. Jadi jangan pernah dilakukan ya. Free sex, sex from marriage itu no. Ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita menikah, kita bisa jaga diri dengan baik, kita bisa lebih setia dengan pasangan kita dan kita seperti percaya kayak saya dan suami saya, karena kita melakukannya sebagai suami istri. Saya tidak akan berpikir suami saya akan selingkuh. Coba bayangkan kalau kalian pilih pacar yang kalian belum menikah saja dia udah mau melakukan seks. Bayangkan kalau kalian sudah menikah, kalian jadi tidak punya rasa percaya dong sama dia, karena kalian pikir dulu aja waktu pacaran dia begini, pasti sekarang dia akan melakukan ini nih. Ya, jadi kita timbul rasa tidak percaya kepada insecure-nya, rasa ya. khawatirnya lebih tinggi kalau kepada orang-orang yang sebelumnya saudara sudah Ya. tidak bisa mendapat kepercayaan Ya. dari dia, atau dia pernah berselingkuh, atau dia pernah melakukan seks pranikah. Ya. Maka saudara akan lebih gampang cemburu, gampang khawatir kalau dia berada di tempat lain. Tapi kalau saya ukuran saya melihat laki-laki di sini, yang paling penting saya tahu bahwa ketika pacaran kalau dia bisa menjaga diri saya, menjaga kekudusan saya, berarti dia pria yang bisa saya percaya. Makanya ketika menikah pun kita makin cinta dengan suami kita. Karena apa? Kita sudah tahu bagaimana dia berjuang menjaga kekudusan kita. Dan artinya apa? Kenikmatan ketika kita menikmati seks sesudah menikah itu akan luar biasa karena disertai dengan rasa percaya dan rasa penghormatan. Jadi itu penting teman-teman. Kalian berjuang menjaga diri baik-baik itu kalian akan menikmatinya ketika sudah menikah, dan itu rasa percaya itu yang tidak bisa dibeli ya. Makanya itu harus kalian jaga dengan baik. Ya, jadi prinsip firman Tuhan di sini, jauhkan diri dari percabulan, dari hal-hal pornografi sebelum saudara masuk pernikahan, bahkan masuk dalam pernikahan pun juga saudara harus menjauhkan diri dari hal tersebut. Hanya kepada pasangan yang resmi di hadapan Tuhan, saudara menunjukkan kasih dan romantisme dan keintiman. Ya, firman Tuhan bilang pilih yang berguna, jangan mau diperhamba. Kenapa? Dosa seks itu dapat membuat saudara kecanduan. Dosa seks itu sama seperti dosa narkotik, kecanduan narkoba. Orang yang sekali jatuh di dalam dosa seks, dia akan kemungkinan mengulang lagi. Karena itu tersimpan di alam bawah sadarnya, di dalam long term memorinya. Ya. Bahkan orang yang selingkuh banyak kali akan mengulanginya lagi kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Orang yang suka lihat gambar porno akan mengulanginya. Orang yang lihat video porno akan mengulanginya. Bahkan orang yang terlibat jatuh di dalam masturbasi akan sulit keluar. Kenapa? Karena dia cenderung akan mengulang. Karena dosa seks itu dia membawa efek candu. Makanya Alkitab bilang semua dosa yang lahir terjadi di luar dirimu, tetapi dosa seks itu terjadi dalam dirimu. Kenapa? Karena walaupun engkau sudah bertobat, engkau sudah minta ampun, kerinduan untuk melakukannya itu terjadi dan terjadi lagi. Bahkan banyak hamba Tuhan pun jatuh. Ya. Daud jatuh. Hanya Yusuf yang bertahan, saudara. Dia tahu dia lemah, maka dia bukan saja berkata tidak, tetapi dia lari meninggalkan Tante Potifar. Kenapa? Karena hanya kalau dia masih ada di situ, maka dia gampang tergoda. 4 tahun, 5 tahun dia berada di rumah Potifar, dia digoda terus menerus, tapi dia tetap menjaga imannya. Dan sampai waktunya, dia bukan saja berkata tidak, dia lari meninggalkan dosa tersebut. Itu yang paling penting. Saudara jangan di mana lari mendekat, saudara. Lari meninggalkan dosa. Karena saudara bisa tergoda. Ya. Satu hal yang harus diingat juga teman-teman ketika pacaran, ingat, kalian belum menikah. Jadi kadang-kadang saya melihat anak-anak belum menikah buat pacaran tapi fotonya udah lebih dari orang prewedding. Ya. Jadi jaga baik-baik, karena apa? Nanti kalian sendiri akan menyesal ketika akhirnya kalian mau menikah dengan orang lain, terus orang lain lihat
itu dia punya foto Iya. untuk pacaran dan pacarnya itu. Jejak digital itu. Jejak digital itu ada. Itu Jadi, jahat, saudara. jangan kalian melihat foto orang pre-wedding terus kalian praktek diam kalian masih pacaran gitu loh. Jadi saya dan suami juga semakin romantis, semakin bisa itu tuh setelah menikah. Jadi kita punya pose-pose pre-wedding yang bagus itu menjelang pernikahan, dan kemudian ketika kita menikah karena kita jaga diri dan baik, justru kita semakin lebih romantis ya. Jadi teman-teman ingat baik-baik, jaga sikap, karena kalau belum sampai menikah bisa saja kalian tidak jadi menikah dengan dia. Bayangkan nih, kalian sudah punya pose-pose yang belum pantas untuk itu, pasti akan menimbulkan kecemburuan dari suami atau istri kalian di kemudian hari. Jadinya menghapus foto di Facebook dan Instagram. Follow unfollow ya. Follow Tapi unfollow. kan kalau ada yang udah nge-save kan sama aja. Dan Ya, itu, jejak digital akan selalu ada, saudara. dan kalau kalian sudah terlalu banyak hal-hal yang terlalu berlebihan itu, ketika kalian putus, kalian akan lebih menangis lebih banyak karena apa? Sudah terlanjur melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak perlu ya, yang tidak berguna. Ya, jadi kita lanjut kembali dengan terus tadi kan kita bicara batasan, sekarang gimana nih, kan ada yang tanya, Kak, saya sudah mendoakan tetapi kok ada yang menjauh dan lain-lain. Dari mana nih saya punya keyakinan bahwa dia orang yang akan tetap saya doakan? Sudah 1 tahun lebih nih, apakah saya akan terus mendoakan dia atau tidak? Nah, apa yang menjadi petunjuk bagi saya untuk tetap mendoakan dia? Ya, jadi ada beberapa cara untuk mencari kehendak Tuhan. Yang pertama lewat firman Tuhan. Bukan berarti saudara minta tanda, Tuhan kalau saya baca ayat ini muncul Kidung Agung 8, cinta kuat seperti maut, maka dia pasangan saya. Bukan, saudara. Lewat saudara relasi dengan dia, melihat dia, apakah dia punya kerinduan terhadap Tuhan. Dia rajin beribadah, dia mau bersaat teduh, dia mau bertumbuh dalam firman Tuhan mau menegur dia. Ini sekali lagi hanya terjadi apabila dia sudah lahir baru. Saya tidak pernah mengizinkan saudara mencari pasangan yang belum bertobat. Karena apa? Orang di luar Tuhan tidak ada cinta, cuma nafsu. Cinta itu sumbernya dari Tuhan. Maka pada saat orang menerima Kristus, Tuhan sang sumber cinta itu akan memenuhi hatinya dan merubah hatinya untuk bisa menyatakan kasih agape. Agape, eros, storge, philia, dan lain-lain. Tanpa itu, maka dia hidup di dalam nafsu kedagingan. Karena itu setelah dia di dalam Tuhan, saudara akan melihat bagaimana kerinduannya akan firman Tuhan dan lain-lain. Bahkan saudara bisa share firman Tuhan bersama-sama dengan dia. Ya, saya dan istri waktu kami mulai pacaran, kami PA bersama, kami sharing saat teduh, dan kami melihat bagaimana pimpinan Tuhan ke depan. Kan saudara memasuki masa-masa saling mendoakan. Di situ bisa lihat bagaimana kerinduan masing-masing. Yang berikut juga melihat bagaimana firman Tuhan menuntun saudara, ya, lewat saat-saat teduh saudara dan lain-lain, ya. Kalau ada damai sejahtera di dalam hati, biasanya tanda-tandanya baik, ya. Terus pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus menjadi pembimbing, penasehat yang mengarahkan hidup kita. Roh Kudus akan membimbing kita untuk selalu dan senantiasa untuk mendoakan dia, punya perhatian yang positif terhadap dia. Kalau pimpinan Roh Kudus membimbing saudara untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual, saya yakin bukan Roh Kudus, itu pasti Roh Kudus, ya. Jadi saudara harus melihat pimpinan Roh Kudus di dalam semua itu. Ada nasihat dari orang-orang terdekat, orang tua sebagai wakil Tuhan, saudara seiman. Kadang-kadang nasihat orang tua itu adalah tanda dari Tuhan, saudara. Seringkali kita menganggap orang tua kolot zaman dulu, tapi karena dia hidup lebih lama, Tuhan kasih dia intuisi sebagai orang tua. Kadang-kadang orang tua bilang dia kayaknya kurang baik, ya. Dan banyak peristiwa setelah itu ternyata benar, tapi tidak selamanya juga orang tua benar, ya. Karena kalau orang tuanya tidak di dalam Tuhan, seringkali dia hanya melihat berdasarkan kaya miskin, dia model begitu, keluarganya model begitu, ya. Itu tidak benar. Yang kita maksudkan di sini adalah orang tua yang memberi nasihat di dalam Tuhan, ya. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara KTB, orang-orang yang terdekat saudara yang punya kerohanian yang baik. Ingat yang lalu saya bawa tentang Amnon dan Tamar di 1 PMK. Amnon kesalahannya bertanya kepada saudaranya yang pintar tetapi tidak takut Tuhan, ya. Harus bertanya, meminta nasihat kepada orang-orang yang di dalam Tuhan, ya. Kadang keadaan-keadaan juga mengarahkan kita. Kita bersama-sama terus di dalam satu pelayanan. Kita sering ada bersama-sama dengan dia. Terus kita melihat dia punya tanggung jawab, punya leadership, punya kepemimpinan yang baik, ya, di dalam semua itu. Maka akan menolong dia untuk melakukan hal-hal yang baik
bersama-sama dengan kita. Itu penting ya. Seringkali ada kejadian-kejadian khusus ya, seperti cara Tuhan gitu. Kita selalu dipertemukan dengan dia, selalu mulai tanya sudah, apa maksud Tuhan? Panitia ini saya ketemu dia lagi, panitia itu saya ketemu dia lagi. Jalan-jalan ketemu, ketika saya lagi butuh dia datang menolong saya. Memang kadang-kadang skenario dia sudah siapkan sih, tapi itu menunjukkan bahwa dia siaga dan siap. Nah, saudara bisa melihat itu sebagai tanda dari Tuhan untuk memulai relasi ke depan. Oke? Iya. Jadi terus teman-teman, kalaupun kalian sudah mendoakan 1 tahun, 2 tahun, kemudian tidak jadi pun, kalian harus cepat move on. Kenapa? Kalau kalian nggak jadi dengan dia, ya memang dia bukan buat kalian. Ngapain maksudnya dipikir macam-macam. Atau bilang ini, Kak, beta mau dengan dia, ternyata nih dia sifat jelek. Besok cinta dengan dia, memang mau kasih putus susah, Kak, sama dia selingkuh gini. Kalau saya bilang, lebih baik kamu putusin sekarang, lebih baik kamu menangis sekarang daripada kamu menangis karena putus pacar. Itu masih lebih berharga daripada kamu menangis karena diceraikan atau diselingkuhin ketika menikah. Itu lebih sakit, teman-teman. Jadi kalau kalian berdoa pun kalian harus siap kalau nanti terakhir dia bukan sama kalian, atau dia jatuh cinta dengan orang lain gitu loh. Apalagi dengan saudara KTB kita atau teman-teman dalam pelayanan. Jangan gara-gara kalian berdoa atau kalian mendoakan dia sepihak, ternyata dia naksir dengan teman kalian, terus kalian bilang, oh saya tidak mau lagi PMK, jadi musuh sama teman-teman PMK dan lain. Jangan. Berarti memang itu jodohnya orang itu gitu. Jadi harus cepat move on ketika kalian sudah mendoakan, karena kalian kan sudah menyerahkan itu, Tuhan tuntun kan. Nah, ada pertanyaan, nah dari mana kita tahu ini pacar yang tepat? Nah, ada beberapa pertanyaan, ada checklist yang harus kalian jawab. Apa dia seorang yang cinta Tuhan? Tadi kadang sudah bahas ya. Kalau dia orang yang cinta Tuhan, otomatis dia akan jadi pacar yang tepat. Kalau dia di luar Tuhan, apalagi gak percaya Tuhan, ya udah pasti bukan. Jadi jangan kejar orang yang seperti itu. Kemudian kedua, apa dia seorang yang mendorong kamu untuk bersaksi untuk Tuhan, untuk berbuat hal yang baik? Kalau dia memang sama-sama satu agama, Kristen, tapi kelakuan hidupnya tidak sesuai sama itu juga pertanyaan. Berarti dia mungkin belum lahir baru. Dia berarti belum tepat buat kamu. Terus apakah dia seorang yang menginspirasi dan mendukung? Jangan sampai dia yang menginspirasi kamu untuk bolos, untuk malas, untuk nyontek, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya itu udah pasti bukan orang yang tepat buat kamu. Terus apakah dia mencintai kamu dan maukah kamu menikah dengan dia? Kalau kamu bilang, mau pacaran dengan dia, Kak, mau beta kayaknya sama menikah dengan dia, ya udah lebih baik putus secepatnya, atau jangan mendoakan dia seperti itu. Tapi juga jangan tergesa-gesa mengatakan itu, karena kadang-kadang gini, anak-anak di PMK ini kan anak-anak yang masih dalam proses bertumbuh nih. Kadang-kadang kita nih berharap langsung mendapatkan pria yang sudah memenuhi syarat semua gitu. Padahal kita belum mengukur diri kita sendiri, apakah kita sendiri sudah sempurna atau sudah mendekati yang terbaik gitu. Kadang-kadang kita sibuk menilai orang, lupa menilai diri sendiri. Kalau kita saja masih punya banyak kekurangan, artinya kalaupun calon pacar yang kita doakan itu punya kekurangan, kita harus bisa terima juga. Asalkan kekurangan itu bukan hal-hal yang prinsipil. Seperti itu. Kalau mungkin ya Kak, dia kadang-kadang nih dia bikin jengkel dia nih kenapa Kak? Beson suka dia penggaya rambut, beson suka dia terlalu kurus kerempeng, atau Kak dia terlalu gendut, atau itu bukan hal prinsip, itu bisa berubah seiring waktu. Bahkan cewek-cewek yang mungkin saat ini kalian lihat, Kak dia baik, dia sifat supaya apa semua, aduh Kak beson suka ini mereka pingin cewek putih, beson suka dia hitam. Aduh, hitam putih ini itu tergantung kamu punya duit berapa untuk perawatan. Makanya ada istilah, kalau wajahmu tidak bisa menolong, dompetmu harus bisa menolong ya. Jadi gini, kalau kamu dia udah punya sifat-sifat yang baik, tapi ada hal-hal fisikal yang kamu tahu bisa diubah, itu gampang. Jadi jangan kalian coret dia dari calon potensial menjadi pacar hanya gara-gara kamu gak suka rambutnya keriting, atau kamu gak suka kulitnya kurang putih dan lain-lain ya. Itu jangan dilihat, karena apa? Itu semua bisa diatasi. Yang penting prinsipnya pertama, dia cinta Tuhan, mendorong kamu di dalam pelayanan, menginspirasi studi kamu, membuat sifat-sifat kamu jauh lebih baik. Dan bahkan mungkin orang itu sangat bertentangan dengan kamu. Karena apa? Kamu orangnya suka lambat, dia suka cepat. Justru itu bagus, kalian bisa menemukan titik, jangan terlalu lambat dan terlalu cepat. Jangan juga cari orang yang terlalu persis sama dengan kamu, karena kamu orangnya tidak suka rame-rame, suka ketenangan. Kalian juga cari cewek yang sama seperti itu. Maka kalau kalian punya keluarga, anak-anak ada kebutuhan mendesak, bapak duduk tenang, mama duduk tenang, anak-anak berteriak, soalnya ada yang tolong ya. Jadi
Kadang-kadang sifat yang bertentangan itu juga bisa saling menolong. Dan yang paling penting adalah menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing. Artinya kayak tadi, dia bisa jaga lu dengan baik, kosonde. Atau dia jangan-jangan baru pacaran dia tempeleng lu, waduh itu susah itu. Kalau baru pacaran sudah begitu, apalagi menikah ya. Terus apakah kalian berdua bisa saling sharing untuk pembangunan diri dan rohani? Jadi gini, dia bisa mendorong lu bahwa gini, lu sifat-sifat ini nih sebenarnya masih bisa dirubah. Lu bisa begini, lu bisa studi lagi nih. Lu nih sebenarnya cocok di bidang ini. Kenapa lu coba di kependekaan ini? Lu harus mengembangkan peristiwa kepemimpinan dan lain-lain. Jadi ciri-ciri ini yang mendorong kita untuk melihat apakah dia pasangan yang tepat buat kita.